Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa akan mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami boleh ikut serta dalam karya penyelamatan, karya penebusan, supaya manusia sampai selamat bersama Engkau dan bersama Bapa di surga. Bantu kami untuk berani menjawab ya terhadap panggilan-Mu itu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, Yesus prihatin, Yesus peduli, Yesus kasihan kepada begitu banyak orang yang broken, terlantar, yang sakit, terluka. Karena itulah maka Yesus mengajak kita untuk Yesus memanggil beberapa orang, 12 rasul. Dan 12 rasul itu diberi kuasa untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan, dan untuk mewartakan kabar gembira, kabar keselamatan, kerajaan Allah. Dan itulah panggilan khusus para rasul Kristus. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Begitu banyak panenan tetapi pekerja sedikit. Karena itu Yesus memanggil ke-12 rasul untuk melayani tugas yang begitu berat. Dan karena itu diberi kuasa yang juga begitu berat. Menyembuhkan orang yang sakit dengan segala macam penyakit. Kusta, orang menderita, orang wafat, orang mati bahkan. Ya. Kemudian apa? Mengusir setan. Mengusir setan. Mengusir kuasa kegelapan, mengusir kerajaan Allah. Ya. Dan tugas ini bukanlah yang gampang, karena itu Yesus memberikan otoritas kepada para rasul, itu kepada para pastor, panggilan khusus. Nah, jadi apa yang mau dikatakan Tuhan itu peduli, Tuhan care kepada kita semua. Ya. Nah, tentu saja secara khusus para pastor, jadi para rasul yang kemudian uskup, kemudian imam secara khusus, panggilan khusus ini. Tidak berarti awam tidak mempunyai panggilan itu, tapi punya panggilan itu. Ya, punya panggilan itu. Karena umat juga ikut serta dalam partisipasi dengan karya keselamatan Tuhan. Partisipasi, ikut serta dalam karya keselamatan Tuhan. Untuk menyelamatkan manusia. Dengan tugas tanggung jawab Anda sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai siapa. Kesediaan kita untuk mewartakan itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Karena kita dipanggil ikut serta di dalam karya keselamatan. Siapa yang tidak ingin melayani, memberikan kebaikan kepada orang lain. Dan itulah saudara. Berbahagialah Anda dan saya yang dipanggil untuk karya yang luar biasa ini. Yang tak terkira ini, tak terduga ini. Dan itulah panggilan gereja. Kenapa kami menjadi pastor. Ya. Saya masih ingat dulu ketika di seminari retreat. Lalu saya konsultasi dengan seorang pastor. Lalu kenapa kau jadi pastor? Bilang saya melayani. Saya hanya mau melayani. Saya jawab begitu karena waktu itu masih belum tahu apa maksudnya. Si pastor itu mendedes terus, bertanya terus. Saya bilang, saya hanya menjawab melayani. Saya tahu tugas imamat itu sudah ada dalam hatiku, dan aku ingin membantu orang lain untuk diselamatkan juga. Dan saya bangga, saya bergembira, saya bersyukur. Ya. Dan tugas ini luar biasa, berat dan tidak mudah. Menjadi pejuang, menjadi pewarta, menjadi warrior, satria, menjadi penyembuh. Ya. Dan itulah tugas gereja, hierarki gereja, para uskup, imam, awam, dan seterusnya. Dalam kesatuan yang luas untuk mewartakan keselamatan bagi orang lain. Bagi jiwa-jiwa yang membutuhkan. Dan ini tugas yang tidak mudah karena sekarang masyarakatnya banyak yang terluka, banyak yang hancur. Coba lihat. Dengan medsos ini semua orang sibuk dengan dirinya sendiri, menjadi egois. Dan kuasa kegelapan juga masuk di dalam bukan hanya dengan kuasa iblis, tapi juga dengan tanda-tanda keiblisan di sana, dosa-dosa.
iri hati, cemburu, ya, cabul, sombong, angkuh, malas. Anda lihat di dalam masyarakat, lihat anak muda sekarang sibuk dengan HP, dengan lagu-lagu dari pagi sampai pagi dan seterusnya. Ya, juga perkembangan dengan LGBT, lesbian, gay, bisex dan transgender, dan sekalian tambah lagi plus perkawinan sesama jenis. Apakah ini dari iblis? Saya merasa yakin. Kenapa? Kita tetap menghormati orang yang punya kecenderungan seperti itu. Tetapi ini menurut saya adalah karya iblis. Karena iblis tidak suka Allah menciptakan manusia yang lebih tinggi daripada iblis. Justru malaikat itu harus melayani manusia, dan Lucifer tidak suka mereka melayani manusia. Mereka merasa lebih tinggi, lebih hebat. Ya. Dan itulah maka manusia sekarang dihancurkan, gendernya punya kecenderungan yang berbeda. Laki kawin dengan laki, perempuan dengan perempuan, dan mereka bisa menikah. Dan ini sudah menjadi ideologi, menjadi mengerikan di Amerika baru-baru ini, Los Angeles. Saya sudah cerita beberapa hari yang lalu. Dan itu membuat saya prihatin. Begitu banyak masyarakat yang tergoda, terperosok dalam rangka perbuatan yang tidak sesuai dengan rencana Allah. Itulah tugas kita sebagai pastor, itulah tugas kita sebagai awam. Mendengarkan kehendak Tuhan. Dan semoga Anda bersedia dipanggil untuk bekerja, untuk menjadi penyembuh, untuk menjadi pembebas, ya, untuk mewartakan kabar gembira, kabar keselamatan, bukan kabar kejahatan, bukan kabar dosa. Ya. Semoga kita semua bertumpu pada Yesus, bersedia dipanggil mewartakan kabar gembira Yesus dimanapun dan apapun. Ya, dan kita adalah umat Allah yang dipilih oleh Allah. Ya, sekali lagi, kita umat Allah, bukan umat iblis, bukan kelompok-kelompok lain, tapi umat Allah yang secara khusus dipilih oleh Allah, seperti bangsa Israel. Dan bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir itu karena karya Allah, karya yang luar biasa. Dan kita juga dibebaskan dari perbudakan Mesir dengan Paskah. Apa yang tidak Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma, maka kita bagikan secara cuma-cuma karya Tuhan itu. Jangan pernah menolak karya penyelamatan, karya pelayanan. Jangan juga mengeluh, ya, akan karya perbuatan kita. Buahnya bukan hanya di dunia. Kalau satu orang saja, satu keluarga menyelamatkan satu jiwa, maka betapa besar orang diselamatkan Tuhan. Jangan takut, kuasa Allah lebih kuat. Tuhan saja bisa membebaskan bangsa Israel yang di penjara, yang dibelenggu, diperbudak, selamat. Pasti Anda dan saya juga selamat. Bersandar pada Yesus. Tuhan berkati Anda semua. Dengan berkat ini kuasa iblis dalam diri kita, kuasa kejahatan sirna dan jauh dari kita semua. Dan segala sakit penyakit disembuhkan. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapa, Roh Kudus. Amin.